Cinta Apartemen Podcast. Halo semua. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast pertama kita. Jadi kita inisiatif untuk buat podcast. Kita bakal bahas hal-hal yang remeh-temeh tentang kehidupan kami di Jerman sampai hal-hal yang serius gitu ya. Semoga ada yang serius ya. Semoga ada yang serius dan semoga banyak manfaatnya ya daripada nggak jelasnya. Tapi ini berdasarkan dengan pengalaman kita ya. Maksudnya orang itu nggak harus samain. Benar-benar. Jadi benar-benar Based on perspektif ya masing-masing. perspektif yang kita lihat di sini. Oke, boleh dong kenalan dulu, background singkat sama sekarang lagi asik ngapain? Oke, halo semuanya. Nama aku Tias dari Indonesia. For your information, kami di kota Münster sekarang di Jerman. Background dulu kuliahnya di Universitas 11 Maret di Surakarta, jurusan kedokteran. Sekarang sibuk ngapain ya? Pertama ya jadi berumah tangga. Oke. Terus lagi belajar bahasa juga, karena kan di tempat baru jadi harus sebisa mungkin beradaptasi biar bisa menjadi citizens yang baik. Oke. Salah satunya dengan memahami bahasanya. Kalau aku namaku Egi, sekarang lagi kuliah doktoral di University of Münster. Topik risetnya baterai, tapi kita podcast kali ini nggak bakal ngomongin riset tentang baterai, tapi lebih ke sisinya Tias ya, karena aku penasaran. Tadi dibilang kan jurusan kedokteran gitu kan. Jadi banyak sejenis bahasan yang tidak ada selesainya antara wanita karir dan wanita ibu rumah tangga. Dan tadi Tias bilang kalau jurusan pendidikan dokter kan udah dapat gelar dokter kan ini? Udah. Nah, pertanyaannya kenapa sih dulu milih ikut suami ke Jerman dan seolah mengorbankan keinginan menjadi dokter? Sebenarnya di sini nggak ada istilah mengorbankan sih menurutku, karena kan setiap keputusan yang diambil itu pasti berawal dari satu keputusan yang di awal mulanya. Jadi ketika dulu sudah memutuskan untuk memilih menikah dengan siapa, berarti itu juga harus disertai dengan konsekuensinya. Kan kebetulan karena ya suamiku ke Jerman untuk kuliah, jadi sebisa mungkin aku juga beradaptasi. Gitu. Ya kan, beradaptasi salah satunya ya dengan ikut sih kalau aku, karena menurutku salah satu upaya untuk memperkokoh rumah tangga itu ya kita berada di tempat yang sama. Gitu. Tapi bentar dulu deh. Apa orang tua nggak eman-eman gitu ya? Nggak sayang kan udah nyekolahin anaknya dari SD, SMP, SMA, kuliah kedokteran lagi. Salah satu jurusan yang paling prestisius kan. Apa orang tua nggak? Dulu kamu gimana pas nanya ke orang tuaku? Kalau dari perspektif kamu sendiri gimana? Sejauh ini sih orang tua nggak yang gimana-gimana sih. Cuma memang selalu bilang ya sebisa mungkin nanti tetap belajar lagi, tetapi nggak pernah yang terus bilang ya harusnya kamu di sini aja bisa praktek lah. Sejauh ini nggak pernah ada ucapan kayak gitu sih. Tapi ini juga tergantung masing-masing orang tua ya, maksudnya Iya sih. kita nggak bisa. Karena Jadi kan mungkin ada model orang tua yang pengen banget anaknya ngikut kemauan orang tuanya, mungkin ada kayak gitu. Terus kayaknya dulu pas kita sebelum nikah aku pernah nanya gak sih tentang wanita karir dan wanita rumah tangga, apa yang kamu pikirkan? Itu dulu jawabannya gimana ya? Kalau jadi ibu rumah tangga kan sebenarnya itu menurutku suatu keniscayaan ya. Maksudnya ketika seorang perempuan menikah, pasti dia juga akan jadi ibu rumah tangga dengan atau tanpa karir. Maksudku ketika dia berkarir di luar, dia juga tetap ibu rumah tangga kan namanya. Ketika enggak pun tetap ibu rumah tangga. Dan menurutku ketika jadi ibu rumah tangga, aku menyadari sih pasti ada fase-fase yang ibaratnya kayak slow down dulu, ya kan? Mungkin ketika punya anak, terus anaknya masih kecil, nggak bisa ditinggal. Apalagi kita tahu kalau di Jerman nggak bisa bawa rewang, ya kan? Jadi mau nggak mau harus diurus sendiri. Pasti ada fase turunnya, menurutku sih. Tapi turun dalam artian maksudnya mungkin karir di luar rumah itu akan berkurang. Dan nanti ketika anaknya mungkin udah bisa disambi gitu, nanti bisa naik lagi. Tapi
ya itu perlu proses gitu loh. Dan tak kira itu bukan hal yang mudah ya untuk memiliki pemahaman kayak gitu gitu. Terus gimana sih sekarang rasanya jadi ibu rumah tangga? Ya ternyata jadi ibu rumah tangga tuh tidak semudah yang dibayangkan. Sesimpel kayak memikirkan meal plan dalam seminggu ke depan. Mesti Terus gitu ya? iya disesuaikan. Kan pasti harus mikir dulu kan ketika mau belanja, apalagi kita biasanya belanjanya mingguan, ya kan? Nggak mungkin aku setiap hari harus belanja bolak-balik. Kita pasti belanja mingguan, dan untuk memutuskan harus beli apa itu kan harus memikirkan dulu. Iya sih. Seminggu ke depan mau masak apa gitu. Dan kalau di Indo kan gampang kan, bisa beli atau ada apa namanya GrabFood atau Kayak GoFood. misal tiba-tiba pengen makan soto langsung beli bisa, sedangkan kalau di sini kan harus dipikirkan seminggu sebelumnya kan. Iya sih, tantangannya lebih gede. Terus pernah gak sih kayak apa ya, ngerasa insecure gitu ngelihat Instagram teman-teman kerja di rumah sakit atau bahkan buka praktek gitu, sedangkan Tias di sini di Jerman, meskipun di Jerman tapi di rumah jadi so-called ibu rumah tangga. Pernah nggak sedih gitu? Kalau bilang pernah insecure atau enggak, jujur sih pernah ya, karena itu kan menurutku hal yang wajar. Maksudnya justru ketika nggak insecure malah bisa dikatakan kayak terlalu berbangga diri nggak sih? Iya kan? Iya sih. Insecure itu ya pasti ada, kayak melihat wah yang lain udah ada pencapaian ini itu, apalagi udah ada yang lanjut spesialis dan lain sebagainya kan. Tapi ya kembali lagi, maksudnya kita kan hidup nggak berlomba-lomba dengan orang lain kan, tapi berlomba dengan diri kita sendiri, yang kemarin, yang hari ini, yang esok gitu. Dah kalau dari aku sih gitu. Oh ya, berarti sekarang aku boleh boleh bertanya. Enggak, Kenapa kan enggak? udah selesai sesinya. Ya enggak lah. Udah, berarti sekarang gantian aku yang Oh gitu. nanya. Ya udah. Ya kan tadi kita udah ngobrol kan dari sisiku tentang ibu rumah tangga. Nah, kalau dari segi seorang suami gimana sih? Maksudnya memandang punya istri yang cuma di rumah. Nggak cuma ya sebenarnya ibu rumah tangga tuh nggak cuma kan. Penuh dengan Benar sih, dulu sebelum nikah aku udah nanya ke Tias apa pandangannya tentang ibu rumah tangga dan wanita yang bekerja di luar rumah, dan jawabannya kayak tadi, dan masuk akal sih, masuk akal. Dan aku nggak mempermasalahkan sebenarnya mau kerja atau enggak. Yang penting aku kalau jadi suami sih prinsipku gimana sih suami ini bisa memfasilitasi istri untuk mengaktualisasikan kegiatan dirinya gitu. Aktualisasi ini kayaknya bisa luas. lebar, ya luas. Bisa diartikan bekerja, bisa diartikan hobi dan sebagainya, ataupun sekolah. Jadi kalau Tias pengen kuliah lanjut, ya sebisa mungkin aku memfasilitasi. Atau kalau pengen apapun gitu, sebisa mungkin ya aku usahakan ada. termasuk ini ya, berbagi peran. Termasuk berbagi peran. Kan sebenarnya kan aku punya dua pilihan ya, ketika kamu ke Jerman, ketika suamiku ke Jerman, aku ikut atau enggak. Gimana sih pandanganmu tentang, maksudnya ketika diajak berdiskusi mengenai hal itu, kamu akan condong untuk sebuah keluarga tuh harusnya deket, atau oh nggak apa-apa, ini kan salah satu pengorbanan, bukan pengorbanan, apa konsekuensi kan, kalau misalkan yang satu lagi jauh terus yang satunya lagi di mana? Kalau jawaban singkatnya, keluarga itu ya dalam satu rumah itu ada komponen suami, komponen istri gitu. Jadi berdekatan, tapi dalam waktu yang singkat mungkin ada toleransi gitu. Kayak kita kan pernah pisah 7 bulan gitu ya. Karena kamu harus internship untuk dapat sertifikat praktik kalau nggak salah kan. Dan aku harus berangkat ke sini, ya udah nggak apa-apa, karena aku mikir oh ya nggak apa-apa sih, karena 7 bulan lah bisa dihandle gitu. Tapi kalau untuk dalam jangka waktu yang lama kayaknya waduh berat banget itu sih. 7 bulan aja udah berapa kali nangis-nangis. Gak usah diceritain. Gak usah diceritain. Berarti harus ada limitasi waktu yang jelas. Iya ya? sih, itu aku mikirnya kayak gitu. Terus kalau kamu pribadi tuh prefer untuk punya istri yang ya sudah di rumah fokus kepada keluarga, atau banyak
beraktivitas atau berkarir di luar? Kalau udah punya anak kecil, kayaknya memang perlu perhatian khusus dari istri, dan aku berharap istri nggak meninggalkan kewajiban sebagai ibu gitu. Nanti kalau udah anak mandiri, mungkin bisa lebih istilahnya free gitu untuk bekerja atau apapun. Meskipun bisa juga dibilang nanti pas punya anak yang masih kecil bekerja juga masih mungkin, tapi tinggal gimana, apakah terlalu berat atau enggak kan? Ada dua. Iya. Berarti dua ini. kondisional, maksudnya tergantung dengan Iya. ininya. Oke. Ya udah, ini adalah chit-chat kami. Semoga bermanfaat ya. Hanya memberikan pandangan berdasarkan dari kami aja gitu Perspektif ya. kami nggak tentu selalu benar ya kan. Jadi benar-benar subjektif. Semoga dapat diambil Hikmahnya. hikmahnya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.